Oke, teman-teman, kita sekarang ini masuk ke praktikumnya. Tadi ada 3 jenis perulangan, yaitu for, while, dan do while. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk yang for, ya. Contohnya bagaimana di sini bentuk umumnya adalah inisialisasi, kondisi, dan perubahan atau nilai awal, nilai yang menentukan apakah for-nya itu akan dilanjutkan atau tidak, dan perubahan itu naik atau turun. Kita ambil contoh untuk yang for naik, ya. Kita lihat for naik. Oke, continue break. Nah, ini dia for naik. Oke, pada for naik ini seperti kita lihat, jangan lupa kita mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita gunakan variabel angka karena jenisnya angka, maka di sini integer, ya. Nah, nilai awalnya itu kita akan karena kita ingin mencetak angka dari 1 sampai 5, maka di sini angkanya kita beri nilai awal yaitu 1, kemudian batas atasnya yaitu 5. Di sini kita pakai sama dengan, ya, kurang dari sama dengan. Kemudian angka plus artinya nanti dia increment naik, ya. Oke, kita lihat bagaimana ini berjalannya. Hasil akhirnya yang tercetak adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena di sini for angkanya dimulai dari angka 1, ya. Kemudian maka di sini akan mencetak angka 1, ya. Cetak 1, kemudian for lagi angka yang kedua yaitu 2. Apakah 2 ini kurang dari sama dengan 5? Karena yes, maka nanti kita akan cetak angka 2, ya. Setelah cetak itu angkanya akan plus, jadi di perulangan berikutnya plus 1, maka di sini angkanya berubah menjadi yang terbarunya yaitu 3. Apakah 3-nya ini kurang dari sama dengan 5? Karena yes, kita cetak, ya. Posisi terakhir dia akan bertambah 3 plus 1 sehingga di hasil akhirnya sampai dengan 5, ya. Nah, apa yang terjadi apabila tanda sama dengan ini kita hilangkan, teman-teman? Maka yang akan terjadi adalah hanya tercetak sampai dengan 4. Kenapa? Karena ketika tadi di sini angka itu terakhir nilainya adalah 4, maka 4 plus 1, 5. Si out itu tidak bisa karena dia hanya bisanya kurang dari 5, tidak ada tanda sama dengannya, ya. Nah, bagaimana jika kita ingin mencetak angkanya itu ke samping, Bu? Oke, untuk nyetak angka ke samping, teman-teman cukup dihilangkan end line-nya, ya. Seperti kita tahu bahwa end line itu akan memerintahkan kursornya pindah ke bawah, ya, sehingga hasil cetakannya ke bawah dan ke bawah. Maka ketika end line di sini tadi kita hilangkan, dia akan ke samping, ya. Cukup mudah, ya, teman-teman, ya. Oke, itu untuk yang for. Kemudian kita lihat untuk yang while. Oke, while itu adalah dia syaratnya dibaca dulu baru dicetak angkanya atau pernyataannya itu suruh ngapain gitu, ya. Oke, kita lihat untuk contoh yang while. Perulangan bisa naik bisa turun, ya, teman-teman, ya. Oh iya, tadi kalau untuk yang turun maka agak sedikit berbeda. Nah, berarti dia dimulai dari angkanya 5 turun ke bawah dan ininya adalah min, ya. Oke, kita buka untuk yang while. While naik, ya. Oke. Di sini kita punya integernya masih variabel angka dimulai dari 1. Apakah 1 ini kurang dari sama dengan 5? Jika yes, maka dia cetak, ya. Angka plus berarti berikutnya untuk ulangan berikutnya 1 plus 1 itu 2, ya. Sini cetak 2. Apakah 2 ini kurang dari 5? Jika ya cetak angka 2 dan seterusnya, ya. Ini Ibu tandai karena ada modifikasi. Jadi kalau teman-teman punya modifikasi boleh di satu halaman, ya, dari halaman seperti ini, kemudian mana yang bagian program ingin dijalankan. Oke, kita lihat hasilnya berapa tadi? Iya, betul, ya. Hasilnya adalah 1 sampai dengan 5, ya, karena kita mulai dari 1, kemudian kondisinya yang membatasi adalah kurang dari sama dengan 5, maka dia ketika mencetak angka 5 di sini si out 5, angka plus berarti 5 plus 1 6. Nah,
variabel terbaru berubah jadi 6. Apakah 6 ini sama dengan kurang dari sama dengan 5? Karena no, maka dia tidak mencetak angka 6-nya, ya. Bagaimana Bu kalau saya tampilannya ingin yang lain? Nah, itu bisa teman-teman variasikan, ya. Kalau ingin dicetaknya berupa nama sendiri, ya berarti ini bukan integer, ya, tapi harus apa? Iya, betul, dia untuk string. Tapi CPP kalau string dia berupa char, ya, hanya ada batasannya saja, ya. Variabel ini boleh silahkan yang lainnya, ya. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Kita agak cepat, ya, karena agar durasinya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti download filenya terlalu besar, ya. Oke, kita lanjut untuk do while. Nah, kalau do while kebalikan dengan while, ya, yaitu cetak dulu, baru kemudian di sini disyaratkan atau dibaca syaratnya apakah lanjut atau tidak, gitu, ya. Kita lihat untuk do while, ya, do while. Oke. Oke, nah ini do while, ya. Do while. Oke. Do. Lakukan apa? Cetak angkanya berapa sih? Nilai awalnya 1, berarti cetak angka 1, kemudian 1 plus berarti berikutnya adalah 2. Apakah 2 ini kurang dari sama dengan 5? Jika yes, maka perbarui ini menjadi 2, kemudian cetak. Maka ini hasilnya apabila kita jalankan di run, oke, hasilnya sama, yaitu 1 sampai dengan 5. Nah, apa sih bedanya? Bedanya terletak di sini, teman-teman. Kalau ini tadi apakah kan nilai awal variabelnya terisi angka 1, sama, ya, terisi angka 1, tapi di sini cocokkan dulu apakah 1 ini kurang dari sama dengan 5. Jika yes, maka cetak angka 1. Kalau yang di while do, ya, atau do while ini, maka do cetak 1 nih, ya, 1 angka plus berarti ini jadi 2, lalu di bawahnya dicocokkan. Kalau ini ceknya adalah di atas, ya, apakah memenuhi syarat. Kalau ini apakah memenuhi syaratnya di bawah, gitu, ya. Oke, cukup jelas teman-teman, jelas, ya. Jadi sini kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu continue dan break, ya. Continue dan break ini fungsinya adalah untuk menghentikan iterasi pada saat dimana si perintah tersebut diletakkan. Perintah continue untuk pergi ke bagian awal loop untuk mulai iterasi berikutnya. Jadi seperti ini, teman-teman, continue. Nah, ya, continue. Oke, ini dia. Nah, di sini adalah kita akan mencetak angka 0 sampai dengan kurang dari sama 10, ya, untuk batasannya. Nah, di sini jika i sama dengan ini adalah variabelnya, i sama dengan 4 continue, maka dia akan terus mencetak, dilanjutkan, kemudian dia akan berhenti sampai dengan batasnya. Oke, kita ambil contoh di sini. Jika kita running, oke, hasilnya adalah for cetak angka 0, ya, cetak angka 0, kemudian di sini if 4 ini sama dengannya 2, ya, teman-teman, perhatikan. Kalau samanya dengan 2 dan sama dengan 1 itu jelas sangat berbeda, seperti yang pernah kita bahas. Kalau sama dengannya 1 berarti dia adalah pemberian nilai, sedangkan kalau sama dengannya 2 dia adalah penugasan. Jadi kalau pemberian nilai i sama dengan 4, tahu berarti isinya i dengan angka 4. Tapi kalau i sama dengan 4 itu artinya apakah i nya ini benar nilainya sama dengan nilai 4 yang di sebelah kanan ini, gitu, ya. Oke. 0, hasilnya 0, 1, 2, 3, 4-nya nggak ada. Kenapa 4-nya nggak ada? Karena dia ketika i-nya sama dengan 4, dia continue, dia melanjutkan ke
awal lagi, yaitu nilai terakhirnya berapa. Nilai terakhirnya adalah 3, karena ini 4-nya di skip, jadi nilai terakhirnya adalah 5 ya, 5 dan seterusnya, 5, 6, 7. Kenapa tidak sampai 10, Bu? Karena di sini ada perintah break yang artinya harus berhenti gitu ya. Jadi ini angka 4-nya di skip atau di continue ya, yang harusnya ada tapi dia di continue kembali ke perulangan yang posisi terakhirnya gitu ya, tidak dicetak ya, tapi ada di variabelnya yaitu 4 ya. Oke, itu fungsi untuk continue dan break. Selanjutnya adalah untuk goto ya. Goto diperlukan dalam suatu lompatan yang ditandai dengan tanda titik 2 ya. Jika ada perintah seperti ini, artinya pernyataan 1, pernyataan 2 ini tidak akan ditulis, tapi dia langsung lompat ke pernyataan 3. Contohnya seperti ini teman-teman. Go to, where are you? Go to. Nah ini, go to ya. Nah ini dia. Di sini ada perintah see out test go to. See out, hey saya baris pertama. Selesai, hey saya kok tidak disapa misalnya. Nah kira-kira hasilnya apa? Iya betul. Jadi yang ada di bawahnya selesai ini dia akan di skip ya, contoh. Oke, jadi ini hanya akan mencetak tulisan tes goto, hai saya baris pertama, selesainya nggak ada tulisan selesai karena dia berada setelah tulisan goto ya. Selesainya apa sih? Selesainya adalah perintahnya hai saya kok tidak disapa ya. Jika ada perubahan, oke kita ubah. Kalau ini selesainya kita pindah ke sini, kira-kira hasilnya apa? Iya betul, hasilnya adalah semuanya akan tercetak dengan lengkap ya, karena di bawah tulisan goto itu tidak ada perintah apa-apa ya. Pindahnya ke selesai yaitu tulisan selesai dan saya kok tidak disapa gitu ya. Oke, cukup mudah ya penggunaan goto. Yang penting jangan lupa goto labelnya apa, kemudian pada bagian label tersebut berikan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh si program. Oke, cukup jelas pembahasan kita hari ini. Ibu akan lanjutkan untuk penjelasan sedikit tentang tugasnya ya. Jadi ada 3 yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah membuat tampilan program seperti ini, membuat program seperti ini, dan membuat program seperti ini. Dengan perintah apa? Dengan perintah perulangan for, while, dan while ya. Kita ambil contoh di sini untuk yang ini ya. Kita berikan ibu ambil contoh satu saja untuk yang namanya loop bersarang. Oke. Nah ini dia. Oke, kita coba compile. Yap. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Karena ini adalah ada baris ya, baris 1, baris 2, dan ada kolom 1, kolom 2, maka dia berarti menggunakan variabelnya lebih dari 1 ya, perulangannya. Di sini kita gunakan variabel i dan angka ya. Variabel i itu adalah untuk mengulang si kolomnya, sedangkan variabel angka itu adalah untuk mengulang si baris-baris ini ya. Seperti teman-teman tadi ketahui bahwa untuk mencetak ke bawah itu pakai end line ya. Jadi di sini for i sama dengan 1, berarti artinya kita akan mencetak untuk kolom pertama ini ya. Dimulai dari mana? For i-nya 1, berarti dimulai dari angka 1 ya, angka 1, sehingga di sini angkanya dimulai dari 1, cetak angka 1 ya, angka 1, kemudian dikasih jarak ya, kasih jarak, sehingga terus berulang di sini sampai dengan angka 9 ya. Ini 9 selesai, maka dia akan ke for yang di luar, yaitu untuk
mengisi I dengan angka 2 di sini, yaitu diawali dari 2. Ya, berarti angka yang pertama di sini adalah 2. Angkanya sampai dengan batasnya kurang dari 10 ya. Cetak angka 2, kemudian spasi, kemudian angka berikutnya naik yaitu